sekadar nama, tetapi rahasia besar yang dikubur sejarah. Di Sungai Kampar dan Muara Takus jejak kadatuan Nusantara masih berbisik. Mereka menulis ulang sejarah, tetapi tanah dan warisan leluhur tidak pernah berdusta. Kini waktunya membuka kebenaran yang lama disembunyikan. Anda pernah nggak sih beli barang antik, terus pas dilihat ada stiker harga modern yang nutupin ukiran aslinya? Iya, sering banget tuh kejadian kayak gitu. Nah, Anda mungkin mikir stiker itu bagian dari sejarahnya. Padahal kan cuma tempelan baru dari si penjual aja. Di Deep Dive kita kali ini, kita mau ngelupas stiker yang terlanjur nempel di buku sejarah soal Kerajaan Sriwijaya. Betul, dan buat misi ini kita pakai dua sumber utama, Prasasti Sidahyatra dan naskah kuno Buana Tatatwa. Mari kita bedah ini. Misi kita hari ini seru banget karena kita bakal ngebongkar fakta kalau label Hindu-Buddha pada Sriwijaya itu sebenarnya cuma kategorisasi kolonial barat loh, bukan identitas aslinya. Nah, yang sangat menarik di sini adalah gimana para peneliti zaman dulu itu emang suka mengelompokkan temuan berdasarkan apa yang mereka kenal di India aja. Jadi sekedar mencocok-cocokkan gitu ya? Tepat. Padahal, jauh sebelum istilah Buddhisme atau Hinduisme itu populer, Nusantara udah punya sistem nilai spiritual mandirinya sendiri. Ini yang disebut Dharmic Original. Dan ini bukan sistem politeisme kan? Bukan sama sekali. Ini justru ajaran monoteistik yang terpusat. Iya, ajaran lokal ini kan dalam tradisi sering disebut Pacayo Tuhanan Oso, atau percaya Tuhan yang Esa gitu. Jadi murni dari Nusantara, dan pusatnya itu ada di Muara Takus kan? Bener banget. Di sanalah lokasi Universitas Dharmapala berdiri pada masa pra-Islam. Ini bisa dibilang kompleks pendidikan tertinggi tertua di dunia loh. Wow, tunggu, universitas? Kayak kampus Ivy League zaman kuno gitu dong berarti? Cendekiawan global para ngumpul di sana? Iya, beneran kayak gitu konsepnya. Cendekiawan besar kayak I Ching dari Tiongkok, terus Atisa di Pamkara, mereka datang langsung ke Muara Takus buat belajar ajaran dharmik ini sebelum mereka ke India. Oh, pantesan. Ini menjelaskan temuan di relief Borobudur yang ada tulisan Kusala Dharma Bhajana itu kan? Nah, iya. Yang artinya wadah kebajikan Dharma. Borobudur itu wujud fisiknya. Terus, di naskah Buana Tattwa ada silsilah Maharsi Markandeya yang membuktikan kalau ajaran ini murni dari Nusantara dan malah dibawa keluar ke India. Arah penyebarannya kebalik dari yang kita tahu. Bener, logikanya kelihatan dari akar bahasa lokalnya yang murni. Nah, kalau mereka punya kampus sebesar itu, pertanyaannya kan lulusannya pada ngapain? Nah, itu. Pasti ada program penerapannya dong. Disinilah Prasasti Kedukan Bukit berperan ya. Tapi, bukannya selama ini kita diajarin kalau istilah Sidahyatra itu merujuk ke invasi militer? Itu dia, salah paham terbesarnya. Mekanisme yang terjadi sama sekali nggak melibatkan militer. Sidahyatra itu murni ekspedisi suci buat menyebarkan Dharma. Oh, wow. Berarti damai dong? Sangat damai. Catatan nunjukin kalau Dapun Tahyang berlayar bawa 2.213 wisudawan Brahmana. Mereka nggak bawa senjata tapi bawa ilmu. Wait, tunggu sebentar. Kalau pusat kesucian dan universitas utamanya di Muara Takus, kenapa buku sejarah selalu bilang Palembang itu pusat absolutnya Sriwijaya? Itu murni masalah peneliti kolonial yang salah nafsirin temuan geografis. Palembang itu sebetulnya cuma Fatsal atau Vanua. Maksudnya semacam kampus cabang atau wilayah bawahan gitu? Tepat sekali. Batu-batu yang ada tulisan Jaya Siddhayatra di Palembang itu fungsinya lebih kayak monumen kelulusan buat pelaksana misi, bukan tugu kemenangan perang. Masuk akal sih. Terus kalau mereka menyebar, berdakwah bahwa ajaran monoteistik ini, gimana ceritanya mereka bisa melebur ke Islam dengan damai nantinya? Iya, karena ada kesamaan konsep tauhid itu tadi. Akar monoteisme yang sejalan bikin peleburannya sangat organik. Fakta nyatanya ada di surat abad ke-7 dari Maharaja Indrabrahman. Nah, bagian ini luar biasa banget sih, surat ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, kan? Betul. Sang Maharaja minta dikirimin guru ngaji. Beliau bahkan nulis, sesungguhnya aku saudara Islammu. Merinding sih. Dan akhirnya sang Maharaja memeluk Islam, jadi Abdullah Amirullah.
Ada satu detil epik lagi soal nama wilayah Koto Tuo di sekitar Muara Takus. Ah iya, yang dari Katotuo itu. Bener, Kato Tuo yang merujuk pada pengucapan 2 kalimat syahadat. Itu kan bukti banget pergeseran budayanya terjadi secara utuh dari dalam masyarakatnya. Tepat. Kedatuan Sriwijaya melebur ke Islam dengan damai tanpa kehilangan kedaulatannya. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Kedatuan Sriwijaya ini peradaban mandiri pengekspor ilmu. Bukan cuma penerima budaya asing. Ini ngingatin Anda buat selalu kritis sama informasi sejarah yang udah dilabeli pihak luar. Setuju. Kita harus paham mekanisme di balik peristiwa, bukan sekedar hafal labelnya aja. Benar banget. Dan ini pemikiran provokatif buat Anda bawa pulang hari ini. Kalau nenek moyang kita aja udah punya pusat literasi global yang mengekspor filosofinya ke luar negeri, kearifan lokal apalagi di sekitar kita yang sebenarnya pondasi peradaban dunia, tapi masih salah dilabeli sama sejarah modern. Selamat mengelupas stiker itu.